Kadang hati tuh bisa terasa penuh banget ya, tapi anehnya nih ya, bisa kosong secara bersamaan. Kamu pengen dimengerti, tapi ya capek juga jelasin ke orang lain. Dan bahkan kamu sendiri juga nggak ngerti gimana rasanya. Dan akhirnya kamu lebih milih diam, bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu tuh nggak tahu lagi harus kayak gimana. Dan tahu nggak, itu tuh nggak apa-apa, karena buat nyembuhin diri sendiri itu nggak harus cerita ke siapa-siapa. Kadang yang kamu butuhin itu cuman tenang, waktu, dan keberanian untuk dengerin isi hati kamu. Video ini buat kamu yang lagi berusaha bertahan. Video ini buat kamu yang di luar kelihatan baik-baik aja, tapi di dalamnya tuh lagi berantakan banget. Dan kita akan bahas pelan-pelan tentang gimana caranya nyembuhin hati ya, tanpa harus cerita ke siapa-siapa. Dan oh iya, aku Linda Herlina. Di channel ini kita akan bahas tentang self-healing, mental health, dan perjalanan untuk jadi diri yang lebih baik, yang lebih tenang. Kalau kamu pengen terus tumbuh bareng dan belajar pelan-pelan pulih, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan informasi-informasi tentang seputar penyembuhan diri. Biar hidup kamu jadi lebih tenang, lebih damai. Kadang alasan untuk kita gak cerita bukan karena kita gak punya siapa-siapa ya, tapi karena kita tuh udah keseringan kalau kita gak didengerin. Udah pernah cerita nih ke orang lain, tapi kita malah disalahin. Atau mereka malah bilang, udahlah jangan dipikirin. Dan mereka tuh gak tahu ya, kalau kita tuh setiap malam selalu aja mikirin dan itu tuh penuh banget di otak kita ya. Ada juga yang milih untuk diam, karena takut dianggap lemah. Kita pengen tetap kelihatan baik-baik aja di depan semua orang. Padahal di dalam hati kita tuh lagi remuk banget, lagi hancur banget. Dan ada juga yang udah capek banget berharap, karena tiap kali kita cerita, kita malah diremehin. Atau tiap kali cerita, itu malah bikin kita jadi tambah sakit. Dan akhirnya kamu belajar untuk nenangin diri sendiri, kamu nangis sendiri, sampai akhirnya kamu bisa sembuh sendiri. Tapi kamu tahu nggak, diam itu bukan berarti kamu tuh kalah ya. Diam juga bukan berarti kamu lemah. Kadang diam itu bentuk kamu untuk bertahan. Cara kamu buat melindungi diri, waktu belum tahu ada orang yang bisa menerima cerita kamu. Kadang diam itu bentuk kamu untuk bertahan. Cara kamu buat melindungi diri ketika waktu yang belum tepat untuk kamu tuh nemuin tempat yang aman buat kamu. Dan yang perlu kamu ingat cuma satu, walaupun kamu nggak ceritain ke siapa-siapa, tapi perasaan kamu tuh tetap valid ya. Kamu gak perlu punya saksi buat ngebuktiin kalau kamu tuh lagi terluka. Kamu cuma perlu untuk ngelakuin diri sendiri kalau kamu tuh lagi capek. Dan itu tuh gak apa-apa. Kadang kita pikir ngomong itu adalah solusi ya. Kalau kita nggak ngomong, nanti masalahnya jadi makin besar. Tapi yang sering kita lupa nih ya, luka itu bukannya hilang. Tapi dia itu pindah tempat dari mulut ke dada. Dan lama-lama dia bakalan ngerasa berat banget. Kamu mulai terasa sesak, tapi kamu tuh nggak tahu kenapa. Kamu mulai ngerasa sedih, padahal nggak ada kejadian apa-apa. Tidur juga nggak nyenyak, makan juga nggak enak. Dan akhirnya kamu akan kehilangan arah. Itu karena kamu tahan dan akhirnya numpuk jadi beban. Bukan cuma pikiran, tapi buat tubuh kamu juga. Kamu bakalan gampang banget capek, gampang banget marah, gampang banget nangis tanpa sebab. Kamu tahu nggak, memendam terlalu lama itu kayak napas di dalam air. Awalnya tuh bisa ya, tapi lama-kelamaan kamu bakalan kehabisan oksigen kan? Dan kalau lama-kelamaan nih ya, akhirnya kamu bakalan tenggelam dengan rasa sakitmu itu. Padahal kamu tuh nggak harus kuat, kamu tuh nggak harus tahan terus. Dengan kamu mengakui kalau diri kamu itu lelah, itu tuh udah termasuk langkah kamu dalam penyembuhan diri. Karena hati manusia tuh kayak gelas ya, kalau kita terus tuang isi air sampai penuh, lama-kelamaan tuh bakalan luber juga kan. Dan gak apa-apa kalau kamu tuh sekarang lagi belajar buat mengosongkan gelas itu dengan cara kamu sendiri. Kamu tahu nggak, kadang tuh kita nggak butuh siapa-siapa ya buat ngerasain rasa sakit kita sendiri.
Yang kita butuhin itu cuman waktu, ruang, dan keberanian buat duduk dengan diri sendiri. Karena jujur ya, nggak semua hal kita tuh cerita ke orang-orang. Ada luka yang bisa disembuhin tuh cuman dengan kita sendiri. Dan itu tuh nggak apa-apa. Kadang orang lain tuh cuman bisa bilang, yang sabar ya. Tapi mereka nggak tahu kan, kalau kamu tuh nangis sampai jam 2 malam, dan atau kamu pura-pura untuk kuat padahal hati kamu tuh remuk banget. Tapi gini ya, nyembuhin hati dengan tidak berbicara atau bercerita ke siapa-siapa itu bukan berarti kamu lemah ya. Justru itu adalah suatu kekuatan kalau kamu tuh bisa ngadepin masalah kamu dengan diri sendiri. Coba deh dengan hal-hal kecil dulu. Yang pertama nih, kamu jangan pernah bohong dengan diri kamu sendiri. Kalau kamu lagi capek, ya udah kamu bilang aja aku lagi capek. Kalau kamu ngerasa sedih, ngerasa kecewa, ya udah kamu akuin kalau kamu tuh lagi sedih. Itu tuh bukan drama, itu emang bentuk kejujuran kamu pada diri kamu sendiri. Dan yang kedua, tulis aja semua perasaan kamu tuh di kertas, di buku gitu ya. Serius deh, nulis itu tuh kayak ngobrol kamu dengan diri kamu sendiri loh. Tanpa ada yang ngejudge kamu, tanpa ada yang ngehakimin kamu. Nggak usah rapi-rapi ya. Cukup kamu pokoknya keluarin aja unek-unek kamu. Dan percaya deh, dengan kamu ngeluarin unek-unek kamu dengan menulis itu ya, hati kamu tuh bakalan ngerasa lega. Dan yang ketiga, kasih diri kamu waktu. Nggak harus buru-buru, nggak harus kamu tuh terlihat bahagia di depan orang. Kadang yang kamu butuhin itu cuman diam sebentar, nangis seperlunya, dan kamu bilang ke diri kamu sendiri kalau aku udah cukup berjuang kok. Dan yang terakhir, jangan hukum diri kamu terus. Udah cukup, kamu tuh udah capek. Sekarang waktunya kamu belajar untuk bahagiain diri kamu sendiri. Mulai dari hal kecil aja. Makan enak, tidur teratur, bisa jalan-jalan sore, dan atau bisa kamu dengerin lagu yang kamu suka. Dan itu kedengarannya sepele banget ya, tapi itu adalah suatu bentuk dengan kamu tuh cinta dengan diri kamu sendiri. Dan kamu tahu kalau kamu udah bisa duduk dengan tenang tanpa harus pura-pura kuat, itu tandanya kamu udah mulai sembuh. Dan pelan-pelan aja, kamu gak sendirian kok dalam proses ini. Kadang tuh kita gak sadar ya kalau kita tuh pelan-pelan udah sembuh. Karena dengan kita sembuh gak harus dengan kita tuh senyum di depan orang, bahagia di depan orang. Kadang tandanya tuh kecil tapi tuh bermakna banget. Kayak misalkan kamu udah gak lagi marah kalau kamu inget masa lalu kamu. Dulu tiap kali kamu inget masa lalu kamu, rasanya tuh kayak ketusuk banget ya. Tapi kalau sekarang, ya udah kamu tuh berpikir pasti dengan ya udah itu adalah proses perjalanan hidup aku. Dan itu adalah satu bentuk kalau kamu tuh udah mulai berdamai dengan diri kamu sendiri. Atau mungkin kamu tuh udah bisa mulai tidur dengan nyenyak tanpa kamu harus nangis. Dulu rasanya tuh tiap malam kamu rasanya berat banget. Tapi sekarang kamu udah bisa tidur dengan lelap. Karena kamu tuh udah mulai capek nyalahin diri kamu sendiri. Dan kamu udah mulai ngasih waktu, ngasih ruang buat diri kamu tuh istirahat. Dan itu adalah satu bentuk langkah yang besar. Dan tanda paling dalam adalah kamu mulai ngerti kalau nggak semua hal itu butuh penjelasan. Terkadang ada hal-hal yang nggak bisa dijawab dengan kenapa. Dan kamu akhirnya mengerti kalau itu adalah bagian dari hidup. Dan pelan-pelan kamu bakalan sadar kalau sembuh itu bukan soal lupa, tapi gimana caranya buat luka itu tuh nggak bikin mengontrol kamu. Kamu tetap masih inget, tapi rasanya tuh udah beda banget. Kamu masih inget, tapi kamu udah bisa tersenyum. Kalau kamu lagi di fase nyembuhin hati tanpa bilang ke siapa-siapa, kamu gak sendirian kok, ada banyak sekali di luaran sana yang seperti kamu. Dan mereka juga sama, lagi berjuang pelan-pelan. Dan gak apa-apa kalau prosesmu itu gak cepat. Yang penting kamu tuh tetap jalan, satu langkah lebih maju. Karena setiap langkah untuk kamu tetap bertahan, itu adalah satu bentuk healing yang paling berani. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Aku Linda Herlina. Kalau kamu ngerasa video ini tuh ngena banget di kamu, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar kita bisa sama-sama belajar bareng untuk nyembuhin diri menjadi lebih baik dari versi sebelumnya.
Dan aku pengen banget denger dari cerita kamu. Coba kamu tulis di kolom komentar hal apa yang paling pengen kamu bisa maafin dari diri kamu sendiri. Aku bakal bacain satu-satu karena mungkin kata-kata dari kamu bisa buat penyembuh orang lain juga. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih sudah nonton video ini.